sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini tanda halaman sekurang puluh sekurang. Ya. Sekurang puluh sekurang bak bermula. Uyuk bacut dari tengah uyuk bacut. Ya, ini tanda awal. Bermula khauf. Bermula khauf itu makna yang bergantung di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Bermula khauf, takut, itu makna yang bergantung di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Berarti pembahasan kita nyo manteng masalah mengenai raja dan khauf. Nyo kagak pemakna khauf. Atau nyo makna logat droi, khaufnya takut. Ya tu. Jadi yang ya nyan maksudnya ya tentang pu yang nak pegang. Jadi bermula khauf itu maknaji adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan yang akan datang. Makna pekerjaannya perkara. Maknanya yang bergantung di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Getanyo khawatir teh uku. Pakri takut hana selamat iman, ya menan. Pakri takut mendapat azab kubur. Pakri takut hangga terima amal sehingga terperbaiki itu. Nyo kekhawatirannya kegeken dengan khauf yang getuntut hino. Ia tertakut hangga terima amal li Allah pakri sehingga terperbaiki amal. Ia tertakut hang selamat iman pakri sehingga terlakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah sehingga dapat mendatangkan selamat iman. Ya, yang benar. Jadi nyo kegeken takut pada pekerjaan yang lagi akan datang. Pekerjaannya perkara uke. Ya, nya kehinan yang you takutkan kan ke masalah uronyo hanampu paju kan yang you ya tu. Ya, nya hinan nya ngak namupat peduk kiban wa tegeken tanyo benar raja, tanyo benar khauf, benar takut. Takutnya yang ya terputra. Yang ke bak perkara-perkara yang akan datang. Ya hina hidup. Pakan ya karena bahwasanya yang ditakut itu bahwa mengata dengan kebencian atau takut ia akan luput akan yang dikasihnya. Dua macam. Di antaranya yang kita takutkan pada dua perkara secara umum, yaitu bahwa mengata dengan kebencian atau takut ia akan luput yang dikasihnya. Yang ke ia ceritanya takut tak dapatkan sesuatu yang kita benci. Sesuatu yang kita benci, takut mendapat siksaan Allah. Kanya yang kita benci, kanya yang hana digalak le manusia. Takut tanyo hana selamat iman, kenyan perkara yang dibenci. Ya, takut mendapat neraka, kenyan perkara yang dibenci. Atau takut ia akan luput yang dikasihnya, putra yang dikasihnya. Takut hana mendapat surga, takut hana mendapat pahala, takut hana getung amal ibadah. Atau kenyan perkara yang dikasih, perkara yang tak kasih putra, surganya yang tak kasih. Geterima amal yang perkara tak kasih. Gepa ampun dosa yang perkara tak kasih. Jadi ia tetu takut tanyo hana mendapat pengampunan pakri, takut tanyo hana nerima amal pakri, takut tanyo ham rempek tamang dalam surga pakri. Ya, ia tertentangnya sehingga tam lakai tiba Allah berempak nya kekenarat yang geyuya getanyo nya kenyo khauf. Ya, tegeken khauf dan raja ngamupat patah tapuduk khauf itanyo. Yang pertama ia tu yaitu tentang perkara yang kita benci. Perkara yang kita benci yang ke neraka, nya kan perkara yang dibenci. Mendapat siksaan, yang ke perkara yang dibenci. Mati suul khatimah, yang perkara dibenci. Yang kekenarat ia tu. Yang kedua ia tu bab luput yang dikasihnya. Yang dikasihnya mendapat pahala, yang ke perkara yang terkasih. Ataupun selamat iman, yang perkara terkasih. Syurga, yang perkara terkasih. Jadi ia tu kehan merempak yang terkasihnya.
nyo kena ke yang geyu risawati sabi tanyo yang geyu semikir sehingga teta semikirnya sampai ia sampai khawatir tegede nyo kena ya nyamban ka menyo tentang pulain hana gayu ya tapi dan tiada boleh ada ia melainkan sesuatu yang ada ia di dalam pekerjaan yang lagi akan datang. Jadi perkara takut tersebut hanjithan melainkan bak perkara-perkara yang akan datang. Kenara yang you khawatirkan, yang you takut bak getanyo. Nyakanya wata ke pemakna raja dan khuf. Di mana tempat takut? Tempat takut itu pada perkara-perkara yang akan datang. Perkara akan datang ke masa depan uka. Masa depan uka yang ke masa wata sakaratul maut, wata tamang dalam kubu, wata bangkit, wata tajak atau sirat. Apakah dapat kita melintasi neraka ataupun tidak? Hanya kehinaan yang ia takut hana selamat iman tinyan pakri ya tetek. Menan. Adapun jika ada ia sekarang, menyusun kira jino. Nah, takut ia pada sekarang, maka takut itu tiada bergantung dengan dia. Nya hana perle tak kumat takut tak yang kena menyentuh urusan jino. Ya tu kekhawatir ti jino, putra khawatir ti jino. Jino hai takut luput kebaikan jino, ai tak pebut ju abak jino. Kemudian tapi menyuku masa depan tu ke golom tente. Makanya menyuku jino hana gebi risau tak ketakut. Hai takut pu, takut jino tanya jino masa udip dunia. Masa udip tu uronyo. Kehidupan ketanya uronyo ke barau. Kehidupan singa ke uronyo. Menyuku masalah urusan dunia, urusan makan, urusan pakaian, hai makan, urusan pakaian, urusan tempat tinggal, urusan kenderaan. Nyen lagi kehidupan lagi biasa juta jalani. Hana perle yang getanyo takutkan, hana perle yang getanyo risaukan. Jadi yang geyu ya tu tak yang ke masa depan dia tengah pakri. Kan masa depan hari tua, masa depan uro meninggal pun. Wate sakaratul maut, wate dalam kubur, wate bangkit tinggal nyo keno geyu ya tu. Ya nyamban. Jika ada ia sekarang, maka takut itu tiada bergantung dengan dia. Bermula takut akan Allah, ya. Ia tanya kepada Allah, yaitu bahwa takut barang yang disiksa akan dia. Ada kalanya di dalam dunia, ada kalanya di dalam akhirat. Wata gekun tanya ya kepada Allah. Nyan masuk makna ya kepada Allah mendapat siksaan Allah. Apakah siksaan itu di dalam dunia atau siksaan itu di dalam akhirat? Disiksa kita oleh Allah di dalam dunia dengan dijauhkan daripada nikmat-nikmat Allah, dijauhkan daripada kebenaran-kebenaran agama Allah. Yang termasuk siksaan yang nabi oleh Allah di dalam dunia. Jadinya masuk dalam takut kepada Allah. Jadi tegekeun dia kepada Allah kiban makna ya kepada Allah. Pukul lagi tanya ya kepada manusia, kennya makna aja. Makna ya kepada Allah di antaranya nyahino kepegah yaitu takut mendapat siksaan Allah. Hai tente akibat daripada perbuatan tanyo sendiri sehingga ya tetek. Atau akibat daripada bud getanyo kan boleh jadi Allah menyiksa getanyo. Gesiksa boleh jadi gepawai siksaan. Ini dalam dunia kagak siksa tu. Dan boleh juga disiksa di akhirat. Nyen masuk makna takut kepada Allah. Dan sanya telah difardu Allah Subhanahu wa taala atas segala hamba bahwa takut mereka itu akan dia. Bahwasanya Allah gepu wajib ke getanyo geyuya kepada Allah. Wajib atas getanyo hamba yaitu getanyo beya kepada Allah. Cuma dalam memaknai bagaimana ya kepada Allah guys. Ya kepada Allah adalah ya untuk mendapat siksaan daripada Allah. Yang masuk dalam ya kepada Allah. Maka firman Allah Ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan kamu takut akan mereka itu tentu selain Allah, dan takut kamu akan daku kata Allah. Beya tergata kepada lun, kan ya tergata kepada selain lun.
jika ada kamu itu orang yang mukminin. Apabila kata orang beriman, maka ia teh kata kepada lun, kan ia teh kepada yang selain lun, ia teh kepada Allah pakiban, takut mendapat siksaan Allah akibat daripada pelanggaran-pelanggaran yang tanya lakukan. Siksaan itu apakah di dunia ataupun siksaan di akhirat. Kalian takut kepada Allah. Ya, kalau kita takut kepada manusia, kalau kita takut kepada binatang buas, takut kepada binatang buas, katanya menghindari. Tapi takut kepada Allah, katanya dekatkan ke diri kepada Allah dengan taat kepada Allah. Hanya mana takut kepada Allah, hanya wajibnya diperintah oleh Allah Taala bagi tanya benar sifat khauf, benar takut kepada Allah. Yang kedua dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan ilmu dan amal. Yang kena dekat diri kepada Allah. Dan lagi firman-Nya dan juga dalam ayat yang lain, nekun oleh Allah, wa iyaya farhabun, wa iyaya farhabun, dan akan daku maka takut kamu, dan akan daku maka takut kamu. Kelunlah yang mesti gata takutkan, dan dipuji akan orang mukminin dengan takutnya. Allah Taala nepuja orang-orang yang mukmin yang takut kepada Allah. Atau makna takut kan takwa. Takut, apa itu takut? Takutnya yang ketakwa. Karena jalan takut kepada Allah Taala itulah dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa mendekatkan diri kepada Allah. Yang kejadian takut. Maka firman-Nya hanya dalam ayat yang lain, yakhafuna rabbahum min fawqihim, yakhafuna rabbahum min fawqihim, takut mereka itu akan Tuhan mereka itu daripada atas mereka itu. Artinya mereka itu takut kepada Tuhannya. Ini mandum-mandum ayat yang mencerminkan, yang menyatakan takut kepada Allah. Dan kata Ustaz Abu Ali, ya, nekun le Ustaz Abu Ali, bermula khauf itu di atas beberapa martabat. Ya, watadakan takut itanya, takutnya mentang na tingkatan roy. Ia kepada Allah Taala nyo na tingkatan, nyo na martabat roy, na derajat roy. Yang pertama martabat khauf, yang kedua martabat khasyah, yang kelima martabat haibah. Lain macam nan. Khauf takut, khasyah takut, haibah takut. Ya. Lagi tanya kena wata takun ilung ya ilung kegoknyan. Wata takun dia kegoknyan padahal makna ya segan. Obek ilung ya ilung yang kegoknyan padahal segan tu. Segan ya makna ya. Kena lagi nya makna ya. Jadi ya kepada Allah Taala yang kerap-rap menon tu. Walaupun kataban taksib. Angka baik makna ji baik apa makna itu yang seolah-olah mufhum takut lagi takut tanya kepada binatang buas, takut tanya kepada sesuatu yang menyeramkan kan menan. Jadi ada tingkatan martabat takut. Yang pertama dengan khauf, yang kedua dengan khasyah. Khasyah kan takut sit, lagi nama yasyallah kan teuku, dan juga ada yang namanya dengan haibah. Maka khauf itu, ya khauf itu setengah syaratnya iman. Ya teman, khauf itu setengah syaratnya adalah benar iman. Jadi urung supaya ngatruk bak tingkat khauf takut nyan benar iman nilai. Baru ya tu kepada siksaan Allah nyan iman benar. Mahan ya tu. Kahina hidup khauf, hidup takut. Dan yang menghukumkan dia, ya, setengah syaratnya adalah iman, dan yang menghukumkan dia. Jadi benar iman bak katanya, benar Islam bak katanya, kan yang hukum katanya sehingga tanya je ke ya tu. Kan ini iman Islam. Nyan baru yang pertama hidup khauf. Menyuhana iman hana Islam hana khauf. Karena khaufnya tingkatan takut paling rendah. Tingkatan ia paling rendah khauf. Urang hana iman, urang hana Islam, hana ya ke Tuhan, mengeturi dan Tuhan. Pandai ya ke teman ke Allah, hana geturi Allah. Makanya sekurang-kurang syarat untuk mendapatkan khauf adalah benar iman dan benar yang menghukumkan dia, benar Islam. Kan benar kirim hukum-hukum yang ke benar Islam.
Ya, nyebanyan sebahagian daripada syarat untuk nakhuf. Ya, lagi Allah gebegah dalam Al-Quran, wa khafuna in kuntum mu'minin, dan takut olehmu akan daku jika ada kamu orang beriman. Nyo tanya orang beriman, nya berarti tanya bertakut. Yang ke makanya takutnya nak ke bak orang mukmin. Ya, menyebab orang kafir pandai naya je ke Tuhan, pandai naya je ke Allah. Kami turitan Allah. Yang ke maka je syarat untuk ngak nak takut bak siraro hamba itu benar iman. Nyo tingkatan khauf yang pertama. Ya, benar. Dan takut olehmu akan daku jika ada kamu mukminin. Maka khasyah itu, ya, khasyah tu man. Khasyah itu syaratnya ilmu. Yang ketinggi lah. Benar ilmu tu. Yang takut tanya didasari le ilmu sehingga ya tu ke neraka. Ya tu ke azab Tuhan. Karena ilmu tu. Yang ka di atas khauf gekun. Ka gekun dengan khasyah. Hai takut sih tak apa makna. Tapi ka tingkatan la ilm. Yang kejut ia tanya ke Allah, ia tanya ke neraka, ia tanya ke azab kubur, han saban lagi ia urung-urung malim dia tu tanya. Para ulama nya beda ya kepada azab kubur tak banding dengan tanya. Ia tanya neraka, manteng wate tak pubu taat sigaga tak pubu maksiat. Ia urungan ke neraka, wate ka ke pubu taat hanale ge perhedra ke dalam maksiat. Nya kan beda tingkatan. Makanya gekeun teu khasyah itu adalah takut yang syaratnya untuk mendapatkan khasyah tersebut benar ilmu. Kan sekedar nak iman nak Islam menteng. Asal kamu iman, asal ka Islam menteng kan enan. Makanya kan beda. Urang asal kana iman kana Islam mesti kagak sumayang. Nya beda. Ngan urang oleh nak iman nak Islam kana ilmu lah. Yang ka beda lah. Ya, ka. Maka khasyah itu syaratnya ilmu. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut akan Allah itu daripada segala hambanya itu orang yang alim ataupun orang yang ulama. Karena ilmu syarat je. Ya, jadi takut kepada Allah karena didasari ilmu, nyogekeun dengan khasyah. Lagi para ulama, orang banyak ilmunya, hanya takut kamanyang bacut tu, kan lagi takut getanya orang awam. Ya, tak beda-beda. Lagi tak ditna tingkat taat getanya baru le getanya tak kerjakan fardu. Taat orang la ilm oleh fardu nak tambah sunat. Taat orang la ilm le fardu tambah sunat hana makruh le gepubut. Jangankan yang haram. Taat orang la ilm kan tingkat-tingkat taat oleh na fardu tambah sunat hana gepubut yang sia-sia le. Walaupun gede hana makruh pi tapi sia-sia hana afdal hana gepubut le. Nya kan tingkatan-tingkatan. Itanya katakan taat tegede di saat hana tak pubuk haram le. Orangnya hana dikira alam menyamantang gepubuk makruh. Orang lain lah hana kira alam menyamantang gepubut yang sia-sia. Sampai lagi nyaiji. Nyo mono si bab masalah takutnya. Karena ji bertingkat-tingkat. Yang pertama gekeun khauf, yang kedua gekeun khasyah. Untuk nala muka sabab tu. Level tingkatan sebab. Dan haibah. Haibah tu man. Haibah ini syaratnya ma'rifah. Yang kekamanyang lom. Urung ma'rifah. Ma'rifahnya ma'rifah kakali ma'rifah dasar. Kali dasar. Menyo dasar ma'rifah kan sekedar taturi Tuhan. Hana musyarikat Tuhan dengan makhluk nak sagai kabeh. Tapi nya tingkatan makrifahnya kalau lebih kuat. Karena kuat makrifah sirara urang dengan kuat amal. Kuat amal sirara urang dengan kuat ilmu. Sehingga ilmu dan amal itulah yang menentukan kuatnya makrifah sirara urang. Sehingga karena gebegahnya kita lain bertambah iman sirara urang dan berkurang iman sirara urang dengan bertambah dan berkurang taat ji. Bertambah taat, bertambah iman ni ji. Kurang taat, kurang iman. Keyakinan ji kamu mudar. Ya ji ke Allah Ta'ala akan berkurang. Bahkan karena kurang amal. Tapi semakin dia itu beramal, maka semakin keyakinan ke Allah
takut ke Allah, nya semakin berat. Makanya haibahnya juga takut yang syaratnya ma'rifah, seperti firman Allah Ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsah, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan takut akan kamu, akan Allah, akan diri kamu. Artinya beya tehli diri getanyo kepada Allah. Nyan berarti hinan katakut yang makna bermakna hinan adalah haibah deh keagungan Tuhan. Ladum urung ya kepada Allah karena siksaan Allah, ladum ya kepada Allah kan karena siksaan Allah, karena haibah Allah. Lagi keberah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad meno sehingga waktu kiamat kemandu-mandu ya kepada Allah Ta'ala. Nabi Muhammad naya ke? Nabi Muhammad kan urung yang salah, kahana salah Nabi Muhammad naya kepada Allah, ya ke? Tapi ya Nabi Muhammad sehingga di saat hari kiamat kepada Allah Ta'ala kan karena menganggap karena dirinya berdosa, tapi karena haibahnya deh keagungan Allah, deh keperkasaan Allah, sehingga seluruh makhluk ia kepada Allah di saat deh keagungan dan keperkasaan Allah. Itanya ia kepada Allah karena kadeh siksaan, karena salah tu. Lagi tanya ia tu kepada sirara urang karena salah tu. Lalu ia kepada sirara urang karena keseganan tu kepada goknya. Ya kan beda bentuk ia. Nyampak meno ke kira-kira ji perbandingan ngak mudah bata pahami ia kepada Allah Taala, lalu kan ia karena siksaan Allah Taala. Lagi Nabi Muhammad kan karena dianya itu orang berdosa di saat goknya gekeun urang yang ia kepada Allah, tapi karena deh haibah Allah, haibah hebat aju, kehebatan, keagungan, keperkasaan. Kata Ibrahim bin Sufyan, Ibrahim bin Sufyan, bermula khauf itu apabila diam pada hati, diukurnya akan segala tempat keinginannya. Ukur tak kan? Akan segala tempat keinginan, maka ditolaknya daripadanya gemar bagi dunia. Kata Ibrahim bin Sufyan, nyo bermakna khauf. Khauf itu suatu perkara yang apabila kaiduk bati le, suatu perkara yang hiduplah mati katanya, yang ukurannya itu adalah segala tempat keinginan, maka ditolaknya daripadanya gemar bagi dunia. Yang kehantruk tu kekhawatiran katanya kepada hantruk katanya. Khauf itu suatu perasaan, perbandingan nyo perbandingan perasaan kan kena pegah nyo khauf 100%. Perbandingan adalah engkau tolak ukurnya adalah lagi katanya na satu keinginan hana truk, kan ada rasa kecewa, pokoknya rasa yang kesimpulannya apa? Khauf itu suatu perasaan yang hidup dalam hati katanya. Lagi perbandingan keinginan katanya di saat ditolak, yang mana katanya gemar bak suatu dunia, gemar galak tebak suatu yang namanya dunia. Jadi hana truk kiban terpendam rasa kekecewaan katanya. Jadi perasaan itulah yang hidup dalam hati yang kenyan tergeken dengan khauf. Ya, lagi rasa galak katanya kepada dunia hamrepek, lagi rasa kecewa tanya, ya benar. Nyo lelu bak pemakna khauf. Dan kata kil menyokhen kil, makna khauf itu kuat ilmu, mana kuat kekuatan ilmu. Nyan khauf menyokhen kil, makna khauf itu adalah kekuatan ilmu dan melihat akan segala ahkamnya, hukum-hukumnya. Hukumnya itu hukum Allah yang berlakukan keji. Yang kekuatan ilmu sirara urang. Atas semakin banyak ilmunya sirara urang, kan semakin kuat kekuatan takut dalam hatinya dan dapat melihat hukum-hukum Allah yang diberlakukan kepadanya. Kan hukum wajib, sunat, kan hukum menan maksudnya. Allah waktu menghukum katanya. Artinya gebi katanya nikmat, gebi katanya sakit, gebi katanya suka, gebi katanya duka, gebi katanya susah, gebi katanya masalah. Yang kan segala hukum-hukum nyo kuat dehinan karena kekuatan ilmunya. Nyo kenyo yang geken dengan khauf. Nyen menyo makna yang bermakna likil. Oleh kata Abu Hafsin menolong mikoknya bermula khauf itu
cemeti barang yang mendirikan dengan dia akan orang yang lari daripada pintunya. Ya, khauf itu cemetinya cambuk, khaufnya adalah cambuk. Barang yang mendirikan dengan dia akan orang yang lari daripada pintunya. Makna orang yang lari daripada pintunya, orang yang menjauh daripada taat kepada Allah. Jino na cambuk, yang dicambuk katanya sehingga tanya dekat kepada Allah. Cambuk itulah namanya dengan takut, dengan khauf. Contoh, itanya hanaya kepada Allah Ta'ala, tak ingat tu kepada siksaan Allah. Jadi mengingat kepada siksaan Allah Ta'ala, ternyata menjadi dekat tanya kepada Allah. Menyomenan itulah takut, cemetinya. Atau kerana yang tukang cambuk katanya, kan perasaannya yang tukang sepet, tukang cambuk katanya. Waktu tanya hana taat kepada Allah Ta'ala, kan perlu untuk dicambuk katanya, untuk taat tanya, supaya baik lari daripada pintu Allah. Kiban cara dicambuk katanya dengan tak ingat siksaan Allah. Dan katanya orang yang takut, barang yang ditakut akan dirinya terlebih banyak daripada takut akan syaitan. Makna diri nafsunya makna diri, yaitu nasib yang kun bahawa tanya tak takutkan kepada nafsunya berlebih raya, lebih berat berbanding daripada takut kepada syaitan. Karena ini paling berbahaya musuh yang namanya nafsu berbanding daripada musuh yang namanya syaitan. Sehingga gekun takut kepada nafsu itu berlebih besar, lebih banyak, lebih raya, lebih besar berbanding daripada takut kepada syaitan. Kata Bashar Al-Khafi bermula khauf itu zallan. Nasid menyenekan li Bashar Al-Khafi, khaufnya makna zallan, makna zallan yakni kehinaan, menghinakan diri kita. Diam ia di dalam hati, yang mana perasaan tersebut menetap di dalam hati hamba Allah yang muttaqi. Di dalam hati hamba Allah yang muttaqi, taqi bertakwa, orang taat kepada Allah. Nyake hina hidup takut. Takut itu merasakan hina, merasakan rendah, ia hidup dalam hati sirara hamba. Makanya takutnya gepo makna takwa. Atau orang takwa akan menang, orang takwa akan merasa hina. Yang perasaan tersebut hidup dalam hati, merasa tidak pernah berbuat amal lom, merasa golom sip-sip kebaikan, merasa agaknya cukup kuto, cukup rendah. Kanyan makna daripada takut sip, atau makna takutnya adalah makna ji takwa sebab ya hidup dalam hati orang-orang yang bertakwa. Nyamban nyukaji eno mentang. Maka jika engkau kata apa hakikat takut dan raja, sebabnya untuk agak peluh lah ilmu. Yang keban macam pembahasan takut sama dengan kesimpulan dapat kita simpulkan yang bahawa takutnya rupanya pada perkara-perkara yang akan datang yang you takut, yang you risaukan hati katanya, guyuya katanya uku. Takut putra uku bak dua perkara. Takut merempek sesuatu yang dibenci oleh jiwa tanya. Kenan dia tu putra perkara yang dibenci, mati hanya selamat iman, yang perkara yang dibenci. Mati mendapat siksaan Allah dalam kubur, di padang mahsyar dalam azab Tuhan. Yang kenyan perkara yang dibenci, nyokonyo ya tu. Sehingga orang kaya tu berterarah kepada kebaikan, tapi olehnya takut lom katanya kepada hanya merempek sesuatu yang dicintai, dan sesuatu yang dicintai yaitu mendapat pengampunan, mendapat pahala yang besar, mendapat nikmat di dalam kubur. Kanyan perkara yang kita cintai, yang kekenarat kegeyu takutkan. Kan bak perkara urusan dunia. Kan kenarat takut, yang maksud takut dalam ilmu tasawuf yang kepegahnya. Nyambana. Kaji wallahu a'lam bisawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu